Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga di mata kuliah telaah kurikulum akuntansi ini, kita akan membahas mengenai komponen kurikulum. Sebelum kita sampai ke materi inti, akan kita review sedikit tentang kompetensi yang diharapkan. Jadi saudara-saudara semua, ketika sudah belajar tentang komponen-komponen kurikulum, harapannya yang pertama, saudara dapat memahami komponen-komponen kurikulum. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi komponen-komponen kurikulum dalam perencanaan program pembelajaran dan pendidikan. Dan yang ketiga, saudara diharapkan mampu menganalisis komponen-komponen kurikulum dalam perencanaan program pembelajaran dan pendidikan. Itulah beberapa kompetensi yang harus saudara capai setelah saudara belajar komponen-komponen kurikulum. Baik, langsung kita ke materi. Jadi, kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Nah, komponen-komponen apa saja yang membentuk sistem kurikulum itu? Lalu bagaimana keterkaitan antar komponen itu? Nah, mari kita pelajari secara bersama-sama. Jadi, komponen kurikulum yang dimaksud adalah bahwa kurikulum itu sebagai batang tubuh atau alat untuk mencapai tujuan nasional atau tujuan pendidikan nasional. Maka kurikulum itu memiliki komponen-komponen yang tidak bisa dipisahkan antar komponen satu dengan komponen yang lain, karena pengertian dari kurikulum itu sendiri adalah suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu untuk mencapai tujuan nasional pendidikan atau tujuan pendidikan nasional. Nah, komponen yang pertama adalah tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Itu komponen tujuan. Kemudian komponen yang kedua yaitu isi atau bahan ajar. Kemudian yang ketiga adalah komponen metode atau strategi. Kemudian yang keempat adalah komponen media. Kemudian yang kelima evaluasi, dan yang keenam adalah penyempurnaan pengajaran. Untuk komponen yang pertama yaitu tujuan. Nah, komponen tujuan ini sangat penting dalam kurikulum karena yang pertama, komponen tujuan ini akan mengarahkan kegiatan belajar mengajar pada suatu institusi pendidikan atau pada satu mata pelajaran tertentu, lebih spesifiknya. Nah, selain itu, tujuan juga penting karena tujuan akan mewarnai komponen lainnya. Jadi tanpa ada tujuan, komponen-komponen lain itu tidak akan berarti. Nah, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, di negara kita, tujuannya adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasilais. Maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa Pancasilais. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Nah, secara umum, tujuan
kurikulum ada dua, yaitu mengikuti perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Jadi adanya kurikulum itu bertujuan untuk mengikuti perkembangan tuntutan, kebutuhan pasar, dan kondisi masyarakat pada saat itu. Kemudian yang kedua, membentuk pemikiran-pemikiran terarah, yaitu untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Tujuan pendidikan nasional maksudnya. Baik, lanjut. Nah, hierarki tujuan pendidikan atau klasifikasi dari tujuan pendidikan dimulai dari tujuan yang sangat umum sampai ke tujuan yang sangat khusus atau bersifat spesifik dan dapat diukur. Yang kemudian tujuan tersebut dinamakan kompetensi. Nah, adapun hierarki tujuan pendidikan terdiri dari yang paling tinggi atau yang paling luas, yaitu tujuan pendidikan nasional. Kemudian di bawahnya ada tujuan institusional, kemudian ada tujuan kurikuler, dan ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional, kemudian tujuan kurikuler, kemudian tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Hal ini memiliki arti setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu. Baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam perilaku yang ideal, sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dan dalam bentuk undang-undang. Nah, tujuan pendidikan nasional di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pendidikan nasional kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan institusional itu apa? Nah, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu, misalnya SMA ataupun SMK ataupun SMP, SD, atau perguruan tinggi. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya apa? Misalnya adalah standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Jadi kata kuncinya adalah tujuan institusional itu harus dicapai, tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Bisa dipahami ya? Kemudian lanjut ke tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler
adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi mata pelajaran. Atau kalau di SMK mungkin disebutnya adalah tujuan dari masing-masing mata diklat, karena di sana ada mata diklat produktif, adaptif, normatif. Nah, kalau di SMA ya tujuan mata pelajaran atau bidang studi. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa tujuan institusional itu dikatakan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam lembaga pendidikan. Lalu apa tujuan dari tujuan kurikuler? Nah, tujuan kurikuler itu juga memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan dari lembaga pendidikan. Seperti itu. Cukup jelas ya. Kemudian tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tergambar pada standar isi. Standar isi setiap mata pelajaran atau bidang studi yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap satuan pendidikan. Klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan instruksional, atau yang sekarang populer dengan tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang paling khusus. Nah, yang terakhir ini adalah tujuan yang paling khusus. Jadi tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional itu merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Jadi ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik atau siswa, kalau sekarang penyebutannya peserta didik, setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi, kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa pada bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan, materinya apa? Lebih khusus lagi. Itu adalah tujuan pembelajaran. Oke. Selanjutnya adalah komponen yang kedua. Komponen yang kedua dari kurikulum itu adalah bahan ajar, atau ada buku yang menyebut isi, atau ada yang menyebut materi ya, materi pelajaran. Komponen ini merupakan isi dari kurikulum. Nah, isi dari kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi segala hal pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa, karena kemarin di pertemuan kedua kita sudah belajar bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengalaman belajar atau pengalaman belajar yang harus disajikan oleh suatu lembaga pendidikan itu termasuk bagian dari kurikulum. Nah, isi kurikulum itu apa? Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambar pada setiap isi mata pelajaran yang diberikan. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas dan kegiatan siswa. Nah, kalau di kurikulum 2013 kan ada aktivitas guru, kemudian aktivitas siswa. Aktivitas siswa atau kegiatan siswa itu bagian dari isi atau bahan ajar atau materi pelajaran. Oke. Nah, kaitannya dengan
bahan ajar atau materi pelajaran, apa tugas guru? Tugas guru adalah menciptakan lingkungan belajar dan mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Nah, tingkatan guru yang paling tinggi adalah guru mampu menginspirasi. Telah menciptakan lingkungan belajar, mendorong, mampu menginspirasi siswa. Itu guru yang terbaik. Kemudian kegiatan ini dirancang dalam suatu rencana mengajar yang mencakup tujuan khusus, sekuen bahan ajar, strategi, media, dan sumber belajar serta evaluasinya. Jadi isi di sini ada di sekolah itu dirancang, ya, dirancang atau disusun dalam suatu rencana mengajar yang disebut dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, atau kalau di kampus disebut dengan RPS. Nah, untuk mencapai tiap tujuan mengajar yang telah ditetapkan diperlukan bahan ajar. Nah, sehingga bahan ajar itu harus disusun topik-topik, kemudian ada subtopik. Tiap topik atau tiap subtopik mengandung ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan tadi, yaitu tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah metode atau strategi. Ada buku yang menyebutkan metode dan strategi itu sama, tapi metode dan strategi itu berbeda. Ini sedikit review karena perbedaan metode dan strategi sudah pernah saudara dapatkan di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, metode di sini maksudnya apa? Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun itu dapat dicapai secara optimal. Jadi metode itu tujuannya adalah untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah disusun. Agar apa? Agar tujuan tadi. Komponen yang pertama, tujuan dari sebuah kurikulum itu tercapai secara optimal. Komponen metode atau strategi ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi dari kurikulum. Kurikulum yang bagus, konsep yang bagus, rencana yang bagus, tanpa adanya metode yang bagus, maka implementasinya bisa jadi gagal. Jadi, metode atau strategi memegang peranan yang penting. Bagaimanapun bagus atau idealnya tujuan yang harus dicapai, tanpa adanya metode atau strategi untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Gagal tadi. Nah, metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode ini adalah perbedaan antara metode dan strategi. Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Selanjutnya, strategi belajar mengajar itu apa? Atau konsep dasar strategi itu sendiri itu apa? Nah, strategi itu meliputi hal-hal yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah menetapkan spesifikasi kualifikasi perubahan perilaku pembelajar atau siswa atau peserta didik. Kemudian yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar. Memilih prosedur, metode, dan teknik mengajar. Jadi kita harus menganalisis persoalan yang terjadi sehingga kita dapat menentukan strategi yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Nah, dari beberapa pengertian tadi,
Ya. Perlu kita cermati bahwa yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Jadi strategi memang skupnya lebih luas. Kemudian ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana, belum sampai ke tindakan. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah titik awal tadi, yaitu tujuan. Semua kembali ke tujuan. Itulah mengapa di awal saya jelaskan bahwa tujuan itu memegang peranan yang sangat penting di dalam kurikulum. Cukup jelas ya, bisa dilanjutkan. Berikutnya adalah media. Media mengajar merupakan segala bentuk perangsang dan sifat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. Jadi segala bentuk perangsang atau sifat yang disediakan oleh guru. Misalnya seperti ini, YouTube ini juga media mengajar. Tujuannya supaya saudara termotivasi untuk belajar daring. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan atau kompetensi yang kita tetapkan di awal tadi, yang sudah saya sampaikan di awal. Media jenisnya sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi ada media presentasi, ada media 2 dimensi, ada 3 dimensi, ada audio visual, kemudian ada film, televisi, komputer, dan segala hal yang digunakan untuk memotivasi siswa agar mau belajar. Seperti yang sudah saudara pelajari, sudah saudara praktekkan pada mata kuliah media pembelajaran akuntansi. Room 3 mengelompokkan media mengajar menjadi 5 yang disebut dengan modes, yaitu interaksi insani, ralia, piktorial, simbol tertulis, rekaman suara. Jadi ini adalah jenis-jenis media pembelajaran ya. Kemudian yang berikutnya juga sama. Ini klasifikasi media pembelajaran yang saudara sudah praktekkan di media pembelajaran akuntansi. Komponen berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi sendiri adalah kegiatan untuk mengukur, menilai, sehingga bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, evaluasi di sini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Olivia pada tahun 88 berpendapat bahwa pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Nah, proses tersebut mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi. Nah, ketika kita merujuk pada pendapat Olivia tersebut, maka evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum, sehingga evaluasi ini masuk di dalam salah satu komponen kurikulum. Nah, melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, atau mungkin ada bagian-bagian yang perlu disempurnakan. Seperti kurikulum 2013 yang direvisi, itu adalah hasil dari evaluasi kurikulum. KTSP diganti dengan K13. Nah,
Sebelum diganti pastinya dievaluasi terlebih dahulu. Evaluasi juga berfungsi untuk melihat efektivitas dari pencapaian tujuan. Dalam hal ini, evaluasi kurikulum berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau belum. Evaluasi digunakan untuk melihat umpan balik dan perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Nah, jenis-jenis evaluasi ini sudah saudara dapatkan di mata kuliah evaluasi pembelajaran, jadi tidak perlu saya ulang satu persatu. Ada teknik tes, ada teknik non-tes, dan seterusnya. Kemudian kriteria evaluasi yang baik itu yang seperti apa, kemudian tingkatan taksonominya seperti apa, sudah pernah dipelajari di evaluasi pembelajaran, mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, adapun jenis-jenis evaluasi yang sering dilakukan adalah evaluasi hasil belajar mengajar. Kemudian evaluasi pelaksanaan mengajar, ini secara garis besar. Nah, setelah evaluasi, apa komponen terakhir dari kurikulum? Komponen terakhirnya adalah penyempurnaan pengajaran. Mohon maaf, ini seharusnya pengajaran ya. Hasil evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pelaksanaan mengajar secara keseluruhan merupakan umpan balik bagi penyempurnaan lebih lanjut. Nah, setelah adanya evaluasi, disempurnakan. Apa yang perlu disempurnakan? Nah, tadi komponen-komponen dari kurikulum. Apakah tujuannya perlu diupdate sesuai dengan kebutuhan pasar? Isi atau muatan mata pelajarannya, metode yang seharusnya digunakan, media, dan seterusnya. Seperti saya berikan contoh, misalnya di KTSP dengan K13, metode penilaiannya itu kan berbeda. Cara mengajarnya juga berbeda. Nah, itu adalah bentuk penyempurnaan pengajaran. Bisa sebagian atau seluruh mata pelajaran yang disempurnakan. Nah, kesemuanya itu tergantung dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Nah, ini adalah materi kita pada pertemuan ketiga. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi melalui Elena ataupun melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.